Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan utamanya. Bentuklah aku sesuka-Mu, Ku nantikan dan berserah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Ketemu kembali dengan saya di dalam acara Doa Pagi GKI Kabangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5 sampai ayat 18. Adapun tema yang hendak kita pelajari bersama adalah melayani seturut kehendak Allah. Kalau kita melihat tema ini Bapak Ibu Saudara, apakah mudah di dalam kita melaksanakannya? Yaitu melayani seturut kehendak Allah. Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara banyak mengatakan yang susah atau sukar. Kenapa kok Bapak Ibu Saudara mengatakan demikian? Banyak jawaban mungkin ya. Tetapi satu hal yang bisa saya sampaikan, karena apa yang dilakukan itu, pelayanan itu seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Contoh di dalam ayat atau firman Tuhan di dalam Alkitab seperti Nabi Yunus ketika diutus oleh Tuhan, tapi karena dia tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya berbalik. Lantas, apakah kehendak Allah itu baik? Bagaimana menurut jawaban Bapak Ibu Saudara? Pasti saya percaya Bapak Ibu Saudara mengatakan baik, bahkan sangat baik. Nah, kalau demikian, padahal tadi kehendak Allah itu seringkali bertentangan dengan keinginan kita. Berarti kalau kehendak Allah itu baik, sangat baik, kehendak kita berarti tidak baik. Nah, bagaimana ini? Bingung toh? Kalau itu, sebelum kita lanjutkan dalam kebingungan kita mohon petunjuk Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu tersebut. Berkarya di dalam hati kami, karena kami siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doain kami panjatkan. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, masalahnya bukan baik atau tidak baik, tetapi esensinya bagaimana kita menyikapi kehendak Allah itu dengan baik. Wah, tambah bingung malahan ini. Saya akan bertanya dulu pada Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan suatu pekerjaan atau tugas, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak suka atau karena bertolak belakang dengan prinsip Bapak Ibu Saudara? Bertolak belakang dengan hati nurani Bapak Ibu Saudara. Tentunya ada beberapa hal yang atau ada Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami hal itu, menjadi suatu dilema bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga di dalam perikop kita yang diambilkan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 5 sampai 18 ini, Rasul Petrus juga mengalami hal demikian. Di mana dia mengalami situasi yang sulit, bahkan menjadi dilema ketika dia harus disuruh makan makanan yang dia tahu sebagai orang Yahudi bahwa makanan-makanan itu adalah haram. Bahkan tidak hanya makan, memegang pun najis bagi mereka, orang-orang Yahudi.
ini kok disuruh makan. Sampai 3 kali perintah itu diulangi, dan 3 kali juga Rasul Petrus menolaknya. Rasul Petrus menolak karena menurut pemahaman dia, pemikiran dia, pengetahuan yang dia peroleh selama hidupnya, bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran adat istiadat orang Yahudi. Bertentangan dengan hukum Taurat yang menganggap bahwa binatang-binatang itu haram untuk dimakan. Rasul Petrus menggunakan akal pikirannya, menggunakan pengetahuannya, menggunakan adat istiadat yang selama ini dihidupinya, sehingga dia menolak perintah itu, biarpun perintah itu datang dari surga. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Akhirnya melalui hikmat, saya ulangi, akhirnya melalui hikmat dari Allah, seperti pada ayat yang ke-12, saya bacakan bagi kita semuanya. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Karena hikmat yang diberikan Allah kepada Rasul Petrus melalui roh, akhirnya Rasul Petrus disuruh pergi dan tidak bimbang. Suatu pekerjaan yang sebenarnya sulit bagi Rasul Petrus, tetapi karena dia percaya, mengimani akan perintah itu, akan hikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia, berupa roh yang menyuruh dia untuk pergi dan tidak bimbang, maka Rasul Petrus melakukan perintah itu. Dan ketika pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh Rasul Petrus ketika menemui orang yang mengutus dia, pada ayat yang ke-15 dikatakan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Melalui peristiwa spiritual yang dialami dan disaksikan oleh Rasul Petrus sendiri, ketika dia berbicara kepada orang-orang itu, Roh Kudus turun ke atas mereka. Akhirnya Rasul Petrus menjadi sadar bahwa keselamatan tidak hanya milik orang Yahudi, tetapi orang-orang di luar Yahudi pun diperkenankan oleh Tuhan untuk menerimanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Rasul Petrus pada saat itu dan sampai sekarang ketika ajaran ini disebarluaskan, kalau Rasul Petrus meyakini bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi, maka bagaimana dengan nasib kita? Kita bukan keturunan orang Yahudi. Kita bukan keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yang menurut orang-orang Yahudi mendapat janji keselamatan dari Allah. Berarti kehidupan kita tidak ada artinya, karena tidak ada pengharapan di dalamnya. Ketika tidak ada pengharapan, apa yang kita lakukan hanya sebatas kita melakukan dosa. Padahal kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Berarti ketika kita tidak ada pengharapan, kita jatuh ke dalam dosa, dan kita mati, karena upah dosa adalah maut. Puji Tuhan, Rasul Petrus akhirnya mengingkari pemikirannya, pengetahuannya, apa yang dia yakini selama hidupnya, bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi, ternyata salah. Dan imbas baiknya bagi kita sampai saat ini, kita diberikan janji keselamatan itu oleh Allah di dalam diri kita, melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus
pada masa Advent ini, marilah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus introspeksi, menilai diri kita sendiri, melakukan pertobatan, dan dalam masa-masa penantian ini biarlah hidup kita selalu menjaga kemurnian iman kita. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh rasa syukur dan introspeksi diri. Apakah kita sudah layak untuk menyambutnya? Pada saat ini juga firman ini mengatakan untuk kita semakin seturut di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, tidak didasari dengan pemikiran kita pribadi, tetapi biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada diri kita untuk kita bersikap dan bertindak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Renungan yang singkat ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Firman yang begitu luar biasa mengingatkan akan diri kami. Kalau selama ini pelayanan kami hanya kami lakukan hanya sebagai rutinitas. Tetapi biarlah pada saat ini kami Engkau ingatkan bahwa pelayanan kami harus seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah sifat ego kami ya Tuhan, ketika kami berpelayanan selama ini. Ampuni kalau selama ini pelayanan kami salah di dalam kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sehingga pelayanan kami ke depan semakin lebih baik. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan kepadamu melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian firman ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.